Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana sore itu terasa tenang. Matahari mulai merunduk di balik pepohonan, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari ruang tamu. Dewi, menantu yang baru berusia 25 tahun, duduk di sofa dengan tatapan kosong, memandangi jendela. Suaminya, Arif, telah merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meninggalkannya di rumah bersama mertuanya, Ibu Rina. Dewi merasakan kesepian yang mendalam. Meskipun Ibu Rina selalu berusaha menghiburnya, ada kalanya ia merasa terasing. Suara tawa dan canda yang biasanya mengisi rumah itu kini digantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Ia merindukan suaminya, merindukan pelukan hangatnya, dan merindukan percakapan ringan yang selalu membuatnya merasa hidup. Ibu Rina, yang berusia 50-an, adalah wanita yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dia selalu berusaha menciptakan suasana yang hangat di rumah, tetapi Dewi merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Ibu Rina masuk ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Senyumnya yang hangat seolah menghapus sedikit kesedihan di hati Dewi. "Dewi, ayo kita minum teh bersama. Ini bisa menghangatkan badanmu," ajak Ibu Rina sambil meletakkan nampan di meja. Dewi tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Terima kasih, Bu. Teh ini pasti enak." Mereka duduk berhadapan, dan Ibu Rina mulai bercerita tentang kebun sayur yang baru saja dia tanam. Dewi mendengarkan dengan seksama, mencoba untuk terlibat dalam percakapan. Namun, pikirannya terus melayang pada Arif. Ia merasa bersalah karena tidak sepenuhnya hadir dalam percakapan ini. "Dewi, kamu terlihat tidak bersemangat. Apakah ada yang mengganggumu?" tanya Ibu Rina, memperhatikan ekspresi menantunya. Dewi terdiam sejenak, merasakan ketulusan dalam pertanyaan itu. "Aku hanya merindukan Arif, Bu. Rasanya sepi tanpa dia di sini." Ibu Rina mengangguk, memahami perasaan menantunya. "Aku juga merindukannya. Tapi kamu tahu, ini semua demi masa depan kita. Arif bekerja keras untuk kita semua." Dewi mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ibu Rina melanjutkan bercerita, dan Dewi berusaha untuk mendengarkan, tetapi pikirannya terus melayang. Setelah beberapa saat, Ibu Rina mengusulkan untuk memasak bersama. "Bagaimana kalau kita membuat makanan favorit Arif? Dia pasti akan senang saat pulang nanti." Dewi merasa sedikit terhibur dengan ide itu. "Baiklah, Bu. Apa yang akan kita masak? Bagaimana kalau kita membuat rendang? Itu selalu jadi favoritnya," jawab Ibu Rina dengan semangat. Mereka beranjak ke dapur, dan suasana mulai terasa lebih hidup. Ibu Rina menunjukkan cara memotong bumbu dengan tepat, sementara Dewi mengikuti dengan penuh perhatian. Saat mereka bekerja sama, tawa dan canda mulai mengisi ruangan. Dewi merasa sedikit lebih baik, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Saat memasak, Ibu Rina bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia belajar memasak dari ibunya. Dewi mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cerita-cerita itu. Ibu Rina memiliki cara bercerita yang membuat setiap kisah terasa hidup. Dewi merasa terhubung dengan mertuanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan yang tulus. "Dewi, kamu tahu, menjadi seorang istri itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi," kata Ibu Rina sambil mengaduk rendang yang mulai mengeluarkan aroma menggugah selera. "Aku tahu, Bu. Tapi kadang aku merasa kesepian tanpa Arif di sini," jawab Dewi, suaranya pelan. Ibu Rina menatap Dewi dengan penuh pengertian. "Kesepian itu wajar, Nak. Tapi ingatlah, cinta itu tidak hanya tentang kebersamaan fisik. Terkadang, kita harus belajar untuk merindukan dan menghargai satu sama lain dari jauh." Dewi merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Rina. Dia tahu mertuanya berbicara dari pengalaman. "Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha lebih baik." Setelah beberapa saat, mereka selesai memasak dan menyajikan rendang di meja makan. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan, dan Dewi merasa sedikit lebih bahagia. Mereka duduk bersama untuk menikmati hidangan, dan Ibu Rina terus bercerita tentang kenangan indah bersama Arif saat kecil. Makan malam itu terasa hangat dan intim. Dewi merasa lebih dekat dengan Ibu Rina, tetapi di dalam hatinya, ada rasa rindu yang tak kunjung reda. Setelah makan,
Mereka membersihkan meja dan kembali ke ruang tamu. Ibu Rina menyarankan untuk menonton film bersama, dan Dewi setuju dengan senang hati. Mereka duduk di sofa, dan Ibu Rina memilih film romantis yang penuh dengan kisah cinta. Selama film berlangsung, Dewi merasakan ketegangan yang aneh. Setiap kali ada adegan romantis, ia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan Arif di sampingnya. Ibu Rina, di sisi lain, tampak menikmati film dengan penuh perasaan. Saat film mencapai klimaks emosional, ada momen di mana Ibu Rina meraih tangan Dewi untuk menenangkan. Dewi merasakan aliran listrik yang aneh saat tangan mereka bersentuhan. Dalam sekejap, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Dewi menatap Ibu Rina, dan mereka saling bertukar pandang, seolah ada pemahaman yang lebih dalam di antara mereka. Setelah film selesai, suasana menjadi hening. Dewi merasa jantungnya berdebar, dan Ibu Rina tampak merasakan hal yang sama. Mereka duduk dalam keheningan, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu di antara mereka. Ibu Rina akhirnya memecah keheningan. Dewi, terima kasih telah menemani Ibu hari ini. Ibu merasa lebih baik saat bersamamu. Dewi tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Aku juga, Bu. Terima kasih telah mengerti perasaanku. Mereka saling tersenyum, dan Dewi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Meskipun suaminya jauh, ia merasa seolah ada ikatan yang semakin kuat dengan Ibu Rina. Dalam hati, Dewi tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ketegangan yang tersimpan ini akan membawa mereka pada sesuatu yang lebih dalam. Pagi hari di rumah itu terasa lebih cerah. Sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela, menciptakan pola cahaya yang indah di lantai. Dewi terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, momen ketika tangan mereka bersentuhan masih terbayang jelas di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setelah mandi dan bersiap-siap, Dewi pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ibu Rina sudah berada di sana, mengaduk adonan untuk membuat kue. Melihat Dewi, Ibu Rina tersenyum lebar. Selamat pagi, Dewi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik-baik saja, jawab Dewi, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia merasa jantungnya berdebar saat melihat senyum hangat Ibu Rina. Bagaimana kalau kita membuat pankek untuk sarapan? Arif pasti suka, usul Ibu Rina. Dewi mengangguk setuju. Mereka mulai bekerja sama di dapur, menciptakan suasana yang akrab. Saat mereka memasak, Ibu Rina bercerita tentang kebiasaan Arif saat kecil. Bagaimana dia selalu meminta pankek setiap kali ada kesempatan. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dewi, kamu tahu, menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Tapi melihat anak-anak bahagia adalah kebahagiaan tersendiri, kata Ibu Rina sambil menuangkan adonan pankek ke wajan. Dewi tersenyum, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Aku berharap bisa menjadi ibu yang baik seperti ibu. Ibu Rina menatap Dewi dengan penuh kasih. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Dewi. Arif beruntung memilikimu. Setelah sarapan, mereka membersihkan dapur dan memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Udara pagi yang segar membuat mereka merasa lebih hidup. Di taman, bunga-bunga bermekaran, dan suara burung berkicau menambah suasana ceria. Mereka duduk di bangku taman, menikmati secangkir teh hangat. Dewi merasa nyaman, tetapi ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul antara dirinya dan Ibu Rina. Dalam keheningan, mereka saling bertukar pandang, dan Dewi merasakan ketegangan yang sama seperti malam sebelumnya. Dewi, ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan, kata Ibu Rina, memecah keheningan. Dewi menatap Ibu Rina dengan penuh perhatian. Apa itu, Bu? Ibu tahu bahwa kamu merasa kesepian tanpa Arif. Ibu juga merasakannya. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini untukmu, jawab Ibu Rina dengan lembut. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Bu. Aku sangat menghargainya. Ibu Rina meraih tangan Dewi, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang sama seperti malam sebelumnya. Mereka saling menatap, dan Dewi merasa hatinya bergetar.
Ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, suara petir menggelegar di langit, membuat mereka terkejut. Hujan mulai turun dengan deras, dan mereka berlari menuju rumah. Dalam perjalanan, Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika mereka sampai di dalam rumah, Ibu Rina menutup pintu dan menatap Dewi dengan cemas. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Ibu Rina, khawatir. Dewi mengangguk, tetapi ia merasakan ketegangan di udara. "Iya, Bu." Hanya sedikit terkejut. Ibu Rina tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Mari kita duduk di ruang tamu sambil menunggu hujan reda." Mereka duduk di sofa, dan Ibu Rina menyalakan lampu. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Dewi merasa jantungnya berdebar saat Ibu Rina duduk lebih dekat. "Dewi, Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian dari keluarga ini. Ibu ingin kamu merasa nyaman di sini," kata Ibu Rina, suaranya lembut. Dewi merasa terharu. "Aku merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini, Bu." Ibu Rina tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. "Kadang, kita perlu berbagi perasaan kita. Jangan ragu untuk berbicara jika ada yang mengganggumu." Dewi merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi ia ragu. Aku merasa kesepian, Bu." Tanpa Arif, semuanya terasa hampa. Ibu Rina menatap Dewi dengan penuh pengertian. "Kesepian itu wajar, Dewi. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini untuk mendengarkanmu." Dewi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. "Terima kasih, Bu. Aku sangat menghargainya." Saat hujan mulai reda, mereka mendengar suara petir yang menggelegar lagi. Dewi merasa sedikit takut, dan tanpa sadar, ia meraih tangan Ibu Rina. Ibu Rina menatap Dewi dengan lembut, dan dalam momen itu, mereka saling memahami satu sama lain. "Jangan khawatir, Dewi. Ibu ada di sini bersamamu," kata Ibu Rina, meremas tangan Dewi dengan lembut. Dewi merasakan aliran listrik yang kuat saat tangan mereka bersentuhan. Ia menatap Ibu Rina, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah ikatan yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, Ibu Rina mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak Dewi untuk bermain permainan papan. Mereka mulai bermain, dan suasana menjadi lebih ceria. Namun, di dalam hati Dewi, ada perasaan yang terus mengganggu. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh antara dirinya dan Ibu Rina. Saat permainan berlangsung, mereka saling tertawa dan bersenda gurau. Dewi merasa lebih nyaman. Tetapi saat Ibu Rina mendekat untuk melihat papan permainan, jantung Dewi berdebar kencang. Mereka saling berhadapan, dan dalam momen itu, Dewi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Dewi, kamu sangat pintar. Ibu senang bisa bermain bersamamu," kata Ibu Rina, senyumnya hangat. Dewi merasa terharu. "Aku juga senang, Bu. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersamaku." Mereka melanjutkan permainan hingga malam tiba. Ketika permainan berakhir, Ibu Rina mengajak Dewi untuk menonton film lagi. Mereka memilih film drama yang penuh emosi, dan saat film berlangsung, Dewi merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Saat adegan-adegan emosional muncul, Dewi tidak bisa menahan diri untuk membayangkan Arif di sampingnya. Namun, saat Ibu Rina duduk lebih dekat, Dewi merasakan dorongan untuk mendekat. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Dewi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Film berakhir, dan suasana menjadi hening. Dewi merasa jantungnya berdebar, dan Ibu Rina menatapnya dengan penuh pengertian. "Dewi, terima kasih telah menemani Ibu hari ini. Ibu merasa lebih baik saat bersamamu." Dewi tersenyum, tetapi hatinya bergetar. "Aku juga, Bu. Terima kasih telah mengerti perasaanku." Mereka saling tersenyum, dan Dewi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dalam hati, Dewi tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ketegangan yang tersimpan ini akan membawa mereka pada sesuatu yang lebih dalam. Bagian kedua ini menggambarkan momen-momen tak terduga yang memperkuat ikatan antara mertua dan menantu, dengan fokus pada emosi dan ketegangan yang berkembang.
Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian berikutnya atau ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Pagi itu, Dewi terbangun dengan perasaan campur aduk. Hujan semalam telah reda, tetapi ketegangan yang tersimpan di antara dirinya dan Ibu Rina masih terasa kuat. Ia duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semua yang telah terjadi. Momen-momen intim yang mereka bagi, tatapan yang penuh makna, dan sentuhan lembut yang membuat jantungnya berdebar. Dewi tahu bahwa ia harus menghadapi perasaannya. Setelah mandi dan bersiap-siap, Dewi memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Udara pagi yang segar dan sinar matahari yang hangat membuatnya merasa lebih baik. Ia duduk di bangku taman, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan Ibu Rina terus menghantui pikirannya. Dewi merindukan kehadiran mertuanya, merindukan kehangatan dan pengertian yang selalu diberikan. Tak lama kemudian, Ibu Rina muncul di taman, membawa secangkir teh. "Selamat pagi, Dewi. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" Tanyanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bu. Aku hanya ingin menikmati udara segar," jawab Dewi, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ibu Rina duduk di sampingnya, dan mereka menikmati teh bersama dalam keheningan. Dewi merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia harus berbicara. "Bu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya, suaranya bergetar. Ibu Rina menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Dewi? Kamu bisa berbagi dengan ibu." Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku merasa, ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak Arif pergi, aku merasa lebih dekat dengan ibu. Tapi aku juga merasa bingung dengan perasaanku." Ibu Rina terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Dewi. "Dewi, ibu juga merasakan hal yang sama. Ketika kita bersama, ada ikatan yang kuat di antara kita. Ibu tidak bisa menjelaskan, tetapi ibu merasa nyaman bersamamu." Dewi merasakan jantungnya berdebar. "Tapi, Bu, kita adalah mertua dan menantu. Apakah ini benar?" Ibu Rina meraih tangan Dewi, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang kuat. Cinta itu tidak selalu mengikuti aturan. Terkadang, kita harus mendengarkan hati kita. Ibu tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Dewi menatap Ibu Rina, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Bu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku." Ibu Rina tersenyum lembut. "Kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita nikmati momen ini dan lihat kemana perasaan ini membawa kita." Dewi merasa lega mendengar kata-kata Ibu Rina. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa, tetapi di dalam hati, Dewi tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, Ibu Rina mengusulkan untuk pergi ke pasar. "Bagaimana kalau kita pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan untuk memasak bersama? Ibu ingin membuat hidangan spesial untuk Arif saat dia pulang." Dewi setuju dengan senang hati. Mereka pergi ke pasar, dan suasana di sana sangat hidup. Ibu Rina menunjukkan berbagai bahan makanan, menjelaskan cara memilih yang terbaik. Dewi merasa terpesona oleh pengetahuan mertuanya, dan mereka berbagi tawa saat memilih sayuran dan rempah-rempah. Saat mereka berjalan berdua, Dewi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ibu Rina seringkali meraih tangan Dewi, dan setiap sentuhan itu membuat jantung Dewi berdebar. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan lebih lama lagi. Setelah berbelanja, mereka kembali ke rumah dan mulai memasak. Suasana di dapur terasa ceria, dan mereka saling membantu dengan penuh semangat. Ibu Rina mengajarkan Dewi cara memasak hidangan favorit Arif, dan Dewi merasa bangga bisa belajar dari mertuanya. Saat mereka memasak, Ibu Rina bercerita tentang masa-masa sulit yang dia hadapi saat membesarkan Arif. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Ibu, kamu adalah sosok yang kuat. Aku sangat mengagumimu," kata Dewi tulus. Ibu Rina tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. "Terima kasih, Dewi. Ibu hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga." Setelah beberapa jam, mereka selesai memasak dan menyajikan hidangan di meja makan. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan,
dan Dewi merasa bangga bisa berkontribusi. Mereka duduk bersama untuk menikmati hidangan, dan suasana terasa hangat dan intim. Saat makan, Dewi tidak bisa menahan diri untuk memandang Ibu Rina. Ada sesuatu yang membuatnya terpesona. Ibu Rina, dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih, membuat Dewi merasa nyaman. Dalam momen itu, Dewi tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya. Bu, aku ingin jujur padamu. Aku merasa sangat dekat denganmu. Sejak Arif pergi, aku merasa seolah kita memiliki ikatan yang lebih dari sekadar mertua dan menantu, kata Dewi, suaranya bergetar. Ibu Rina menatap Dewi dengan penuh perhatian. Dewi, ibu juga merasakan hal yang sama. Kita telah berbagi banyak momen berharga, dan ibu tidak ingin kehilangan itu. Dewi merasakan jantungnya berdebar. Tapi, Bu, apakah ini benar? Apakah kita bisa melanjutkan perasaan ini tanpa menyakiti orang lain? Ibu Rina meraih tangan Dewi, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang kuat. Kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita nikmati momen ini dan lihat kemana perasaan ini membawa kita. Dewi merasa lega mendengar kata-kata Ibu Rina. Mereka melanjutkan makan dengan suasana yang lebih intim, saling bertukar pandang dan senyum. Dewi tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan kembali ke ruang tamu. Ibu Rina mengusulkan untuk menonton film lagi, dan Dewi setuju dengan senang hati. Mereka memilih film drama yang penuh emosi, dan saat film berlangsung, Dewi merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Saat adegan-adegan emosional muncul, Dewi tidak bisa menahan diri untuk membayangkan Arif di sampingnya. Namun, saat Ibu Rina duduk lebih dekat, Dewi merasakan dorongan untuk mendekat. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Dewi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Film berakhir, dan suasana menjadi hening. Dewi merasa jantungnya berdebar, dan Ibu Rina menatapnya dengan penuh pengertian. Dewi, terima kasih telah menemani Ibu hari ini. Ibu merasa lebih baik saat bersamamu. Dewi tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Aku juga, Bu. Terima kasih telah mengerti perasaanku. Mereka saling tersenyum, dan Dewi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dalam hati, Dewi tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ketegangan yang tersimpan ini akan membawa mereka pada sesuatu yang lebih dalam. Saat malam tiba, Dewi merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu, aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen seperti ini. Aku merasa sangat terhubung denganmu. Ibu Rina menatap Dewi dengan lembut. Ibu juga ingin itu, Dewi. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki. Dewi merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dalam keheningan malam, mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka, dan tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Bagian ketiga ini menggambarkan pengakuan dan keberanian untuk menghadapi perasaan yang telah tumbuh antara mertua dan menantu, dengan fokus pada emosi dan kedekatan yang semakin dalam. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan atau jika Anda ingin melanjutkan dengan tema lain, silakan beritahu.